Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ibrahim dari kelas 1A, program studi Sains Informasi Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran tentang hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat dari mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi tentang hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat. Materi yang akan dibahas adalah apa itu tekanan udara, satuan luas pengukuran tekanan udara, apa hubungannya dengan ketinggian tempat, rumus menghitung tekanan udara, serta faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa di udara dalam setiap satuan luas tertentu. Biasanya diukur dengan menggunakan barometer. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan yang mempunyai luas tertentu. Jadi, satuan luas yang digunakan dalam pengukuran dalam tekanan udara adalah atmosfer atau ATM, milimeter kolom air raksa atau mmHg, atau milibar mbar. Apa hubungan tekanan udara dengan ketinggian tempat? Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi tempat akan semakin berkurang udara yang menekannya, sehingga udara yang menekannya pun akan berkurang. Tekanan udara berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, semakin rendah tekanan udaranya. Menurut sumber yang saya dapat, rumus menghitung tekanan udara sebagai berikut. Rumus tekanan udara adalah pH sama dengan PU dikurang H per 100. Keterangannya adalah pH sama dengan tekanan udara pada ketinggian suatu tempat. PU sama dengan tekanan udara pada permukaan air laut, sedangkan H sama dengan ketinggian suatu tempat. Saya ada contoh soal. Misalkan, diketahui seluruh tempat terukur memiliki ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Tekanan udara di permukaan laut sama dengan 1 atm. Tentukan tekanan udara di ketinggian tersebut. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Yang diketahui adalah tekanan udara permukaan laut adalah 1 atm. 1 atm sama dengan 76 cmHg. Ketinggian tempatnya adalah 400 meter. Menghitung besar tekanan udara pada ketinggian 400 meter sebagai berikut. P sama dengan 76 cmHg dikurang buka kurung H per 100 tutup kurung sama dengan 76 cmHg dikurang 400 per 100 sama dengan 76 cmHg dikurang 4 sama dengan 72 cmHg, sehingga tekanan udara tersebut adalah 72 cmHg. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Hal ini dapat terjadi karena massa udara semakin ke atas semakin tipis, kerapatan udara makin kecil, dan kolom udaranya makin pendek. Massa udara yang bergerak tersebut disebut angin. Angin dapat bergerak horizontal atau vertikal dengan kecepatan, bervariasi dan berfluktuasi dinamis. Faktor mempengaruhi tekanan angin ada 5, di antaranya 1. Adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara. Angin selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jika tidak ada lagi gaya lain yang mempengaruhi, maka angin bergerak secara langsung dari udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Jika tidak ada perbedaan udara di suatu tempat atau mendekati nol, maka yang terjadi adalah angin yang tenang.
Yang kedua adalah pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi. Pada dasarnya, mekanisme angin atau bergeraknya udara disebabkan oleh peristiwa penimbunan, pelenyapan, dan alih panas dari matahari. Yang ketiga, adanya perbedaan tekanan, efek Coriolis, dan friksi. Perputaran bumi pada sumbunya akan menimbulkan gaya yang berpengaruh pada arah gerakan angin. Pengaruh perputaran bumi terhadap arah angin disebut pengaruh Coriolis. Pengaruh Coriolis menyebabkan angin bergerak searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan dan sebaliknya, bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan di belahan bumi utara. Pergerakan arah angin juga dipengaruhi oleh adanya gesekan. Angin permukaan pada umumnya menderita gaya gesek karena adanya kekasaran permukaan bumi. Jika permukaan datar dan halus, maka gaya gesek kecil, dan jika permukaan kasar, tertutup oleh tanaman, maka gaya gesek besar. Gaya gesek ini dapat memperlambat pergerakan udara yang mengubah arah angin, memperlambat kecepatan angin siklon, yaitu pusat dari udara bertekanan rendah. Yang keempat, antisiklon, yaitu pusat dari udara bertekanan tinggi. Tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah dapat mengakibatkan angin siklon dan angin antisiklon, mempengaruhi cuaca dan dapat digunakan untuk meramal cuaca. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan rendah atau minimum, sedangkan angin antisiklon adalah angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Pada aliran siklon, udara bertiup ke arah pusat, sehingga tekanan udara tinggi sehingga udara naik ke atas, kemudian udara di atas terakumulasi sehingga membentuk awan mendung dan awan hujan. Pusat tekanan rendah menghasilkan cuaca buruk di musim apapun, sedangkan pada aliran antisiklon, udara dari pusat menyebar keluar sehingga udara dari atas turun untuk menyeimbangkan tekanan udara di bawah, sehingga mengakibatkan cuaca cerah. Tidak memungkinkan terbentuknya awan mendung karena angin dari atas terus mengalir ke bawah, yaitu ke daerah dengan udara bertekanan rendah. Awan terbentuk jika udara menjadi dingin secara adiabatik melalui udara yang naik dan mengembang. Yang kelima, pola aliran angin. Atmosfer memiliki perbedaan suhu yang sangat besar. Untuk menyeimbangkan suhunya agar tetap stabil, atmosfer melakukan sistem transfer panas. Sistem ini bekerja dengan memindahkan udara panas ke arah garis lintang yang lebih tinggi dan udara dingin ke arah akuator. Kesimpulannya adalah bahwa tempat yang tinggi memiliki tekanan udara yang rendah, sedangkan tempat yang rendah memiliki tekanan udara yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.